Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resiana Putri Hasibuan, NPM 21120012 dari kelas SIP 2102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi UTS saya yang berjudul Estetika Seni Grafis dan Sketsa. Kata estetika berasal dari kata Yunani, aesthesis, yang berarti perasaan, selera perasaan atau testi. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Teori estetika sendiri terbagi menjadi dua macam teori, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Yang pertama, teori subjektif. Teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Kedua, teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya. Pada dasarnya, kedua teori itu masing-masing benar, namun pada masa sekarang kebanyakan memilih teori objektif, di mana suatu karya meliputi komposisi dan unsur-unsur seni yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Satu, unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada, gelap atau terang, dan warna. Dua, unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat pahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, dan gagasan dan karakter. Dalam pembentukan komposisi estetis ada 5 unsur penting, yaitu 1. Garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena garis kita dapat membuat karya dwimatra atau trimatra. Berdasarkan wujudnya dan karakternya, garis-garis dibagi menjadi 2, yaitu garis nyata dan garis khayal. Garis nyata yaitu garis yang sifatnya mudah diamati, hasil goresan langsung. Bentuknya bermacam-macam dan mempunyai karakter tersendiri. Garis khayal yaitu garis yang sifatnya imajinatif, yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur, bidang, ruang, warna, atau nada. 2. Bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda, alam, dan pada hasil karya seni rupa. Contoh bidang alamiah adalah lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut. Contoh bidang cipta adalah bidang lukisan, bidang segitiga, dan bidang lingkaran. 3. Bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam cahayaan, gelap terang, arsiran, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. 4. Tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur berdasarkan penampilannya dibedakan menjadi 2, yaitu tekstur asli, yaitu tekstur bawaan secara alami yang dapat kita rasakan dengan cara dilihat dan diraba. Misalnya tekstur batu, kayu, tanah, dan lain-lain. 2. Tekstur buatan, yaitu tekstur hasil ciptaan manusia yang menampilkan kesan tertentu kepada si pengamat. Bisa dibuat dengan
cara digambar, dilebur, digores, digosok, atau dengan percikan bahan. 5. Gelap terang atau nada. Dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju ke warna gelap, dengan tingkat nada warna yang berlainan. Sedangkan benda karya tiga dimensi, kesan nada dapat diperoleh dengan pengolahan unsur ruang, tekstur, dan bentuk. Selanjutnya, sketsa. Pengertian sketsa adalah apa yang dimaksud dengan sketsa atau skets. Secara singkat, pengertian sketsa adalah suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan lain. Pendapatan lain mengatakan arti sketsa adalah suatu gambar pendahuluan atau prarancang yang masih kasar, ringan, dan sifatnya sementara yang digunakan sebagai dasar dalam membuat karya lukisan. Secara umum, sketsa dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Seni rupa. Seni rupa murni, yaitu seni yang tidak memperhatikan fungsi dan kegunaannya, hanya digunakan sebagai hiasan. 2. Seni rupa terapan, yaitu seni yang memperhatikan fungsi dan kegunaannya sekaligus memperhatikan keindahannya. Fungsi dan tujuan sketsa. Dalam pembuatan suatu sketsa, tentu ada fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan tujuan dibuatnya sketsa. 1. Fungsi sketsa. Sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Sebagaimana gambaran awal tentang suatu tema yang akan dibuat, lukisan atau gambar. Membantu pengamatan seorang seniman dan memulai karyanya. Membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. 2. Tujuan sketsa. Untuk merekam inspirasi atau sesuatu yang dilihat oleh seorang seniman. Untuk merekam dan mengembangkan suatu gagasan yang akan digunakan. Untuk memberikan gambaran citra, gagasan, atau prinsip secara singkat. Jenis-jenis sketsa. Sketsa dapat dibuat dengan berbagai cara sesuai keperluannya. Mengacu pada definisinya, adapun beberapa jenis sketsa adalah sebagai berikut. 1. Sketsa gambar garis besar. 2. Sketsa cepat. 3. Studi sketsa. Unsur-unsur sketsa. Dalam pembuatan sketsa, terdapat beberapa unsur yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Adapun unsur-unsur sketsa adalah sebagai berikut. 1. Garis. 2. Warna. 3. Bidang. 4. Bentuk. 5. Efek pencahayaan. Teknik membuat sketsa dan contoh sketsa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam membuat sebuah sketsa. Berikut ini adalah teknik membuat sketsa dan contoh sketsa yang dihasilkan. 1. Teknik arsir. 2. Teknik Dussel. 3. Teknik perspektif. 4. Teknik blok. 5. Teknik linier. 6. Teknik pointillis. 7. Teknik akuarel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.